Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, nggak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya mau bahas lagi tentang Facebook Ads atau beriklan di Facebook ya, cara beriklan di Facebook. Nah video ini dibuat karena kemarin ada alumni dari peserta pelatihan saya bertanya begini, Bang, pertanyaannya itu sebenarnya simpel sih, Bang, kenapa CPR bisa mahal ya gitu. Terus solusinya apa? Nah, jadi pertanyaan dia setelah dia ikut pelatihan gitu ya. Setelah ikut pelatihan saya, kemudian dia beriklan di Facebook. Nah, dia mendapati bahwa mungkin iklannya pertama-tama itu murah gitu ya. Karena saya tahu bahwa setelah ikut pelatihan saya, dia pernah laporan bahwa sehari kirimannya menyentuh angka 50 piece, 50 paket dari iklan Facebook, yang menurut dia itu iklannya nggak seberapa tapi bisa dapat 50 konsumen atau 50 kiriman setiap hari. Sebelumnya enggak gitu ya, sebelumnya enggak. Nah kemudian lama-kelamaan bisa jadi iklannya semakin mahal sehingga dia bertanya seperti ini, Bang, kenapa CPR bisa mahal ya? Terus solusinya apa? Nah, teman-teman sekalian, yang harus teman-teman pahami pertama adalah, ini saya bahas dulu ya, nggak ada iklan yang stabil terus-menerus, oke ya? Jadi harus dipahami yang pertama adalah nggak ada iklan yang selalu stabil terus-menerus. Jadi kalau ada Masta atau Suhu yang bilang bahwa wah iklan saya setahun udah saya tinggalin gak saya apa-apain, nah itu tuh bullshit ya, nggak ada ceritanya. Iklan itu akan ada masanya dia menjadi tidak perform ya, ingat, saya ulangin, ada masanya iklan yang dulunya perform bagus itu pada hari-hari tertentu atau pada bulan tertentu menjadi masanya nggak bagus gitu lah. Intinya nggak ada yang stabil gitu loh ya, intinya tidak ada yang stabil. Kenapa bisa seperti ini? Ya bisa jadi karena konsumen yang kita target itu udah bosen, dalam artian ya, udah bosen ngelihat iklan yang itu-itu saja, sehingga kemudian lama-kelamaan iklan kita menjadi tidak perform. Kalau sudah seperti ini gimana Bang Seha? Kalau sudah seperti ini yang harus dilakukan adalah ya ubah iklannya ya, atau kreatif ads-nya diganti, kreatif ads-nya diganti, ubah iklannya atau kreatif ads-nya diganti. Oke, nah ini adalah cara yang pertama ya, dan menurut saya ya memang seperti inilah cara yang harus dilakukan. Kalau memang iklannya CPR-nya semakin mahal, sudah kita coba-coba ganti audiens tetap mahal, maka diubahlah kreatif ads-nya. Ya, kreatif ads itu kan terdiri dari apa aja? Ubah gambar iklannya, misalkan gitu ya, teks iklan, judul gitu, dan sebagainya. Nah, inilah memang tugas advertiser gitu ya. Tugas kita sebagai pengiklan ya memang seperti ini. Kalau iklan sudah jelek ya dilihat dong, udah berapa lama iklan ini jalan gitu. Kalau memang sudah cukup lama, bisa jadi gambarnya udah nggak menarik sehingga kita butuh gambar yang baru ya, atau teks iklannya mungkin ada yang lebih powerful, maka kita harus ganti teks iklan yang lama, judulnya pun demikian, dan seterusnya. Nah ini adalah yang pertama ya, kenapa CPR bisa mahal ya. Saya menjelaskan poin pertama yang harus teman-teman pahami, nggak ada iklan yang stabil terus-menerus. Nah kemudian saya akan bahas tentang CPR ya. CPR itu adalah cost per result ya, atau biaya per hasil, bahasa Indonesianya biaya per hasil. Kalau teman-teman pakai tombol WA ya, kalau pakai tombol WA biasanya kan yang di tracking itu adalah lead ya. Ya, event pixelnya. Event pixelnya itu biasanya yang di tracking adalah lead. Ya. Nah, kalau di sini CPR-nya berarti cost per lead-nya berapa gitu. Kalau pakai WA berarti yang dihitung adalah cost per lead-nya berapa. Ya. Kalau pakai form, nah kalau pakai form
itu biasanya ya yang di tracking bisa purchase, bisa add payment info, ya kan, atau bisa juga initial checkout ya. Nah, ini berarti kalau CPR-nya biasanya disebut ya cost per purchase. Nah, cost per lead-nya berapa kalau pakai WA, kalau pakai form biasanya cost per purchase-nya atau cost per add payment info-nya berapa gitu. Intinya gini sih sebenarnya, CPR itu adalah kita ingin mengukur seberapa rupiah yang kita keluarkan setiap kali ada pesanan masuk ya. Jadi kalau di konversi itu kan misalkan kita jualan nih, kita ngomongnya all shop ya kan. Nah, kalau kita jualan itu kan kita pengen tahu gitu, kita ngiklan ke Facebook, kemudian kita pengen tahu dong setiap ada yang ngisi form itu berapa sih kita ngeluarin uang. Nah, seperti itu. Setiap ada yang masuk ke WA atau ada yang tekan tombol WA di website, itu berapa sih yang harus kita bayar. Nah, itulah yang disebut dengan cost per result atau CPR. Teman-teman sekalian, CPR ini kan sebenarnya hanya ujungnya saja ya. CPR itu cuma ujungnya saja. Oke? Jadi gini teman-teman, saya kembali akan jelaskan alur ya, kenapa orang sampai menekan tombol WhatsApp atau kenapa orang itu sampai mengisi form pemesanan. Alurnya adalah ya kan, dia buka FB, lalu ngeliat iklan kita di beranda, kemudian tertarik dan dia klik, bener nggak? Lalu apalagi? Masuk web kita dan pesan, ya kan? Nah, kemudian ini pesan ini berarti dia ngeklik ya, ngeklik tombol WA atau ngeklik halaman form dan dia ngisi form ya. Anggaplah sini saya ceritanya pakai form lah ya, mengisi form pemesanan, ya kan? Kemudian terhubung ke CS kita dan di follow up. Terakhir closing atau tidak closing. Nah, teman-teman, CPR itu ya, itu tertracking ya. Bahasanya itu gimana ya? Tertracking itu ketika dia sudah mengisi form pemesanan ya. Sudah mengisi form pemesanan, ya kan? Akhirnya dia terhubung ke admin kita. Nah, ketika dia sudah terhubung ke admin kita, maka baru terbaca cost per purchase. Misalkan ini saya bahas yang pakai form ya. Kayak yang pakai WA ya mirip juga, setipe juga. Jadi pahami saja. Barulah dia akan kebaca cost per purchase-nya ketika dia sudah mengisi form atau ketika sudah tekan tombol WA. Nah, sebelum tekan tombol WA atau sebelum mengisi form, dia kan berarti ngelihat website kita. Sebelum ngelihat website kita, berarti kan dia ngelihat iklan kita dulu bagus atau tidak. Sebelum dia ngelihat iklan kita, dia masuk dulu ke Facebook gitu. Jadi itu panjang gitu. Urutannya panjang sampai ujungnya dia pesan, baik mengisi form atau tombol WA, dan kemudian terbacalah CPR-nya berapa. Nah, kalau misalkan CPR mahal, maka sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah ya sebelum sampai CPR itu gitu loh. CPR mahal bang gitu ya. CPR mahal. Ya, kalau CPR mahal, maka periksa urutan sebelumnya gitu. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan CPR mahal, maka yang harus kita perhatikan adalah urutan sebelumnya seperti apa. Yang pertama, saya akan bahas ini ya. Dia buka Facebook, kemudian melihat iklan kita, tertarik dan dia klik. Nah, poin pentingnya di sini. Ketika kita beriklan, iklan kita itu membuat dia tertarik dan dia ngeklik atau enggak. Paham ya? Jadi iklan kita itu menarik atau enggak? Kalau menarik, dia akan klik. Nah, menariknya sebuah iklan ya, seberapa menariknya sebuah iklan itu kita bisa lihat dari CTR namanya, click through rate ya. CTR itu
Maaf kalau saya salah tulisan ya. Click through rate. Ya. Click through rate itu artinya perbandingan antara orang yang ngeklik per jangkauan yang kita dapatkan. Misalkan jangkauannya misalkan 1000, yang klik misalkan 10. Ini CTR-nya, ya kan? CTR-nya berarti sama dengan apa? CTR-nya sama dengan 10 per 1000 orang gitu, dikali 100%. Berarti berapa ini? Berarti 0, berapa ya? Ya 0,01 ya, 0,01%. Ya seperti itulah ya, tinggal dibagi saja. Intinya adalah berapa sih yang ngeklik gitu loh. Kalau 1% berarti 1 per 100. Dari 100 orang ada yang ngeklik 1 gitu lah. Nah kalau ini, ini berarti 1%. 1% berarti dari 100 orang ada 1 yang ngeklik. Dari 1000 orang ada 10 yang ngeklik. Berarti itu 1%. Nah ini yang harus kita lihat pertama kali, CTR-nya berapa gitu. Kalau CTR-nya jelek, berarti itu tandanya iklannya jelek. Kalau CTR-nya bagus, berarti iklannya bagus dan iklannya nggak salah, gitu loh, ya. Nah, jangkauan kita atau yang kita target, yang kita jangkau, itu adalah yang kita targetin itu CTR minimal 1%. Oke? Jadi teman-teman kalau beriklan, kejarlah CTR minimal 1%. Baik, itu yang pertama. Ya, ini kan urutannya seperti ini. Yang pertama adalah harus perhatikan kenapa CPR bisa mahal. Perhatikan CTR-nya bagus atau enggak. Kalau bagus berarti kalau lebih dari 1% atau 1% berarti iklannya bagus. Iklannya membuat orang untuk ngeklik, tertarik untuk ngeklik, sehingga CTR-nya bagus. Oke, iklannya nggak masalah. Nah, kemudian yang harus diperhatikan setelah iklan, yang harus diperhatikan adalah, nih, kalau misalkan orang udah kena iklan dan dia ngeklik, itu kan masuk ke web. Yang harus diperhatikan kedua adalah loading website. Lemot nggak gitu ya. Nah, untuk loading website, teman-teman bisa googling saja lah ya. Googling misalkan cara ngecek website lemot atau tidak gitu. Pasti ada lah. Ya, pasti ada beberapa website yang bisa teman-teman pakai. Ya, kalau saya biasanya, ya saya langsung buka sendiri dengan dengan internet dari kartu yang ada di handphone, bukan wifi ya. Karena kalau pakai wifi saya kan, wifi saya di rumah aja 40 Mbps. Wifi saya di kantor 100 Mbps. Jadi kalau saya ngeceknya pakai wifi, ya pasti kenceng gitu karena websitenya cukup kencang. Ya, sedangkan kan konsumen itu ketika pesan dia nggak pakai wifi, mungkin dia lagi di jalan pakai kuota yang ada di handphonenya dan dia pesan gitu ya. Dan sinyal setiap handphone konsumen itu kan beda-beda. Ada yang mungkin 4G, ada yang mungkin masih 3G atau apapun lah. Jadi supaya fair, maka kita harus tes dengan kuota handphone kita, bukan dengan wifi, ya. Atau kalau bisa, teman-teman bisa kasih ke beberapa orang, gitu ya. Kasih ke beberapa orang, kemudian suruh dia ngeklik, bagus atau enggak, lemot atau enggak, gitu. Nah itu CTR, ya, CTR. Nah, lemot atau enggak sebuah website itu penting, teman-teman. Jadi gini, jangan sampai teman-teman sudah beriklan, ngeluarin uang cukup banyak ya, kemudian ternyata websitenya lemot gitu. Lemot itu misalkan dibuka 5 detik nggak loading semua gitu, ya itu pasti orang pergi gitu loh. Misalkan teman-teman dapat iklan ya, kemudian pas diklik nunggu sampai 10 detik nggak kebuka-buka gitu, lemot banget. Pasti yang teman-teman lakukan adalah tekan tombol back lalu nggak jadi beli. Jadi teman-teman, konsumen tidak jadi beli itu salah satunya bisa jadi karena websitenya yang lemot.
Ya, perhatikan, jangan sampai teman-teman boncos hanya karena websitenya yang lemot. Oke, ini sudah 2 yang saya bilang. Kenapa CPR mahal? Kenapa biaya per hasilnya mahal? Bisa jadi yang harus diperiksa adalah iklannya bagus atau enggak, kemudian websitenya lemot atau enggak gitu. Nah, sekarang setelah dia klik masuk ke website, oke, websitenya misalkan tidak bermasalah. Yang dia lakukan berikutnya adalah membaca website dong, ya kan? Membaca websitenya. Kalau websitenya menarik, maka dia pesan. Kalau tidak menarik, maka dia tidak pesan. Maka kenapa cost per hasilnya bisa mahal? Ya, yang harus diperhatikan berikutnya adalah sales letternya. Ya, bagus atau enggak. Ya. Nah, menguji sales letter ini bagus atau enggak, maka teman-teman bisa perhatikan setelah dia masuk ke website, itu yang masuk ke website, kemudian yang tekan tombol ke form pemesanan itu ada berapa gitu loh. Nah, ini untuk menguji website itu bagus atau tidak. Jadi teman-teman perhatikan view konten ke ATC-nya berapa. Nah, ini untuk menguji websitenya itu bagus atau enggak. Nah, yang harus kita pakai itu minimal adalah 60%. Ya, 60%. Ini yang saya pahami ya, bisa jadi setiap orang itu punya batasan minimal yang berbeda-beda. Nah, gitu. Kalau misalkan dia mencapai 60%, maka itu bagus. Misalkan gini, ada orang ngelihat website kita, kemudian ngeklik, lalu dia baca web itu, landing page itu. Misalkan yang masuk ke landing page ya, itu ada 100, maka setidaknya 60%-nya ngeklik ke tombol pesan sekarang atau saya mau pesan. Nah, gitu. Tombol itu diklik oleh 60 orang dari 100 orang yang sudah masuk ke website kita, maka itu websitenya bagus. Atau cara lainnya yang lebih manual, itu adalah dengan cara website kita kasih ke orang-orang, ke teman-teman kita gitu ya. Misalkan ada 10 teman yang kita percayai, lalu kita kasih, kemudian suruh mereka baca. Menurut kalian kalau baca website seperti ini tertarik beli atau enggak? Nah, gitu. Jadi itu cara yang lebih manual. Tapi kalau mau buy data, maka datanya yang saya pahami adalah minimal 60%. Ya. Jadi minimal 60% dari orang yang masuk ke website kita, kemudian dia ngeklik tombol pemesanan, itu minimal 60%. Kalau ada 100 orang yang masuk ke website kita, maka seharusnya website itu dikatakan bagus ketika ada 60 orang yang ngeklik tombol pemesanan. Oke ya. Baik, setelah ke tombol pemesanan, lalu kemudian tadi alurnya adalah dia masuk website kita dan pesan, mengisi form pemesanan, lalu dia terhubung ke CS ya, terhubung ke CS, baru closing atau tidak. Nah, gitu teman-teman. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi gitu ya. Kalau kita pakai form, nah, saya mau bahas pakai form. Pakai form itu kan sebenarnya yang sering saya pakai itu landing page-nya ada 3 ya. Ya, halaman webnya ada 3. Halaman web ada 3 tahapan. Ya, saya akan bahas halaman 1 itu biasanya berisi apa? Berisi product knowledge. Product knowledge. Halaman 2 itu berisi form pemesanan. Halaman 3 itu berisi konfirmasi ke admin. Nah, atau ini redirect ke WA CS. Nah, ini kalau misalkan pakai form, yang sering saya lakukan bukan yang sering sih, memang saya melakukan ini dari 2016-an. Itu saya kalau beriklan pasti pakai form. Dan kalau pakai form, maka seperti inilah halamannya atau websitenya. Websitenya itu terdiri dari 3 halaman. Nah, yang pertama adalah product knowledge. Ini adalah sales letter yang paling depan ya. Ya, seperti brosur lah isinya. Ada produknya apa, manfaatnya apa, misalkan gitu ya. Cara pakainya seperti apa, hal-hal yang harus diperhatikan seperti apa, harganya berapa.
dan di sini ada tombol pemesanan. Kalau dia sudah baca semuanya di halaman 1, maka dia ngeklik ke tombol pemesanan dan dia masuk ke halaman 2. Masuk ke halaman 2, di situ form pemesanan. Nah, di situ dia akan ngisi form pemesanan. Setelah ngisi form pemesanan, dia akan dialihkan ke halaman 3. Ya, halaman 3 ini bisa langsung redirect ke WACS. Jadi, setelah dia ngisi form, dia akan langsung terhubung ke WA admin kita atau berupa halaman yang ada tombol WA-nya seperti itu. Nah, di halaman ketiga inilah yang kita pasang pixelnya gitu. Kita pasang pixel, misalkan pixel eventnya purchase atau initial checkout atau add payment info dan sebagainya. Jadi yang kita tracking adalah yang di halaman 3. Sehingga orang-orang yang sudah sampai halaman 3 sudah pasti dia sudah ngisi form. Karena untuk mencapai ke halaman 3 ini syaratnya harus ngisi form. Jadi setelah ngisi form, maka akan ke redirect halaman 3 yang nanti terhubung ke WA admin kita. Nah gitu, disinilah yang kita tracking. Karena kita pengen tahu setiap orang yang ngisi form itu berapa harga yang harus kita jual ke Facebook. Harga yang harus kita bayar ke Facebook, sorry. Nah, tadi saya bilang ya, dari halaman 1 ke halaman 2 itu adalah view content ke ATC ya. View content ke ATC kita harus kejar minimal 60%. Nah, kemudian dari halaman 2 ke halaman 3 itu kita ngejarnya ini ya, dari ATC ke misalkan saya sebut saja purchase. ATC ke purchase itu minimal 10% gitu. Nah, kalau seperti ini yang teman-teman dapatkan, maka ini sudah sangat bagus ya. Insya Allah kalau seperti ini tercapai, itu cost per result ya, CPR-nya nggak akan mahal ya. Gitu teman-teman ya. Kayaknya sih ini aja sih. Bentar, kita ulangi lagi bentar. Ini alurnya ya. Dia bisa sampai pesan adalah pertama dia buka Facebook, kemudian ngelihat iklan kita, lalu tertarik dan klik ya. Tertarik dan klik. Oke. Ada satu lagi teman-teman. Jadi setelah CTR yang harus diperhatikan ada namanya CPC. CPC adalah itu CPC ya, cost per klik minimal yang harus kita kejar adalah 1% dari profit. Nah, ini dia. Makanya kayak ada yang lupa gitu ya. Biasa saya kalau buat video memang nggak pakai skrip, jadi asal ngomong saja gitu. Jadi ini adalah ya, ini adalah hal-hal yang harus teman-teman perhatikan ketika beriklan di Facebook. CTR, kemudian CPC. CPC itu cost per kliknya. Jadi setiap orang ngeklik iklan kita masuk ke website, itu berapa sih biaya yang harus kita keluarkan? Kalau di CPC-nya saja sudah mahal, CPC-nya mahal, ya cost per result-nya pasti jadi mahal dong, gitu loh. Karena di urutan pertama saja kita sudah harus ngeluarin biaya mahal gitu loh. Ya, orang ngeklik ini sampai orang kemudian ngeklik itu aja sudah mahal kita bayar, apalagi sampai orang ngisi form pemesanan, pasti lebih mahal lagi gitu. Makanya kalau misalkan CPR-nya mau murah, CPR cost per hasilnya mau murah, maka usahakan ya yang depan-depan ini semurah mungkin. Biaya per kliknya murah, kemudian pas ngisi form baca website masuk ke ATC-nya murah gitu, sehingga nanti tetap jadi murah CPR-nya gitu loh teman-teman. Nah, ini adalah aspek-aspek yang harus teman-teman perhatikan agar CPR-nya tidak begitu mahal. Tidak begitu mahal. Tapi teman-teman, ini kan adalah data yang harus kita perhatikan ya, atau acuan yang harus kita perhatikan agar CPR kita tidak begitu mahal. Tapi ini tuh nggak mutlak juga gitu. Maksudnya gini, saya ada iklan, saya punya iklan, CTR-nya nggak sampai 1%, tapi profit gitu. Ada. Saya ada yang CPC-nya iklan, saya punya iklan yang CPC-nya itu
belasan ribu, tapi profitnya bisa sampai 50 juta, misalkan 100 juta gitu. Nah, misalkan dia per kliknya itu sampai 17.000, ada tuh 17.000 tadi malam saya cek iklan, CPC-nya 17.000. Tapi pas sampai 17.000 ada orang yang ngeklik, dia langsung pesan gitu, sehingga CPR-nya jadinya cuma 17.000 gitu loh. Bayangin kalau misalkan CPC-nya bisa 1.000 atau di bawah 1.000 ya gitu. Nah, intinya adalah ujung-ujung tetap profit atau tidak gitu. Profit atau enggak gitu. Kalau misalkan masih profit dan oke, masih wajar atau masih masuk akal profitnya, ya kenapa harus berhenti? Hajar saja gitu. Tapi ya untuk Tapi ya untuk acuan awal, teman-teman, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan, Bang, kenapa CPR saya mahal? Bang, kenapa biaya per hasil saya mahal? Ya bisa jadi iklannya jelek. Makanya cek CTR-nya, bagus atau enggak CTR-nya. Kalau 1% lebih CTR-nya, maka berarti iklannya bagus. Kemudian cek CPC-nya per kliknya mahal atau enggak. Kalau per kliknya mahal, maka yang harus diperhatikan adalah ya tadi iklannya bagaimana, kemudian lemot atau tidak. Ya, periksa websitenya lemot atau enggak. Bisa jadi orang udah kena iklannya, mau pesan, udah tertarik, tapi lemot, akhirnya dia nggak jadi. Kemudian cek juga landing page-nya atau sales letter-nya. Ya, sales letter-nya itu membuat orang berminat atau enggak. Itu caranya adalah berapa persen nih dari orang yang, nanti kan di Pixel itu bisa kita tracking dari ATC, dari view konten ke ATC itu berapa persen yang masuk gitu. 100 orang yang masuk ke view konten, maka setidaknya harus 60 orang yang pesan tombol pemesanan. Lalu dari ATC ke purchase, dari yang sudah masuk ke tombol pemesanan, udah masuk ke halaman kedua, itu misalkan udah masuk 60, maka seharusnya ada 10%-nya yang yang pesan gitu. 10/100. Jadi kalau dari 100 orang yang sudah masuk ke tombol pemesanan, harusnya 100 orang 10-nya sudah pesan, sudah ngisi form gitu. Nah, ini adalah standar minimal yang harus teman-teman perhatikan. Tapi sekali lagi teman-teman, ini enggak kalau bisa dipenuhi sangat bagus gitu. Tapi kalaupun tidak bisa, maka perhatikan saja masih profit atau enggak gitu loh. Nah, oh ya, satu lagi. Kalau CTR-nya jelek, berarti kan iklannya jelek. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah perbaiki kreatif ads-nya, gambarnya, teks iklannya, judul iklannya, dan seterusnya. Kalau lemot websitenya atau CPC-nya mahal, ya berarti lemot atau enggak, ini harus diperhatikan, lemot atau tidak. Kalau misalkan ini tidak sampai 60%, apa yang harus diperhatikan Bang Seha? Yang harus diperhatikan adalah landing page-nya atau sales letter-nya. Mungkin harganya kemahalan, mungkin testimoninya nggak ada, mungkin isinya itu datar banget sehingga orang ya sudah baca-baca doang gitu, nggak tertarik beli. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Sorry kalau ngalor ngidul, tapi memang beginilah saya biasanya kalau menjelaskan apapun di video tanpa skrip. Jadi ya wajar saja kalau kadang ke kiri, kadang ke kanan gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.